Good afternoon, everyone. Selamat siang semuanya. This afternoon, we're going to be doing a practical demonstration on poultices. Oke, siang hari ini kita akan lakukan demonstrasi praktis mengenai apa yang bisa kita hasilkan untuk pengobatan. And different poultices have different effects on different body parts. Dan setiap bahan-bahan pengobatan ini memiliki efeknya yang berbeda untuk tubuh kita. And poultices also have an effect to reduce inflammation. Dan bahan-bahan ini juga memiliki efek untuk mengurangi terjadinya apa yang namanya inflamasi itu. Some affect joint inflammation, some affect tissue inflammation. Bahkan ada yang memiliki dampak terhadap sendi, ataupun ada juga yang memiliki dampak terhadap susunan otot saraf Anda. So what I'm going to do is I'm going to go through different vegetables and I'm going to show you the effect that they have. Apa yang akan saya tunjukkan pada Anda? Saya akan menggunakan beberapa macam tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran dan apa dampaknya atau efeknya terhadap tubuh Anda. So the best way to describe it is to demonstrate it. Dan tentunya hal yang paling baik untuk menjelaskan kepada Anda adalah melalui demonstrasi langsung. And the first one we're going to have a look at is the potato. Hal pertama yang kita akan lihat atau kita akan coba adalah penggunaan kentang. Now to make the poultice, Ambil satu buah kentang. you always start with a piece of plastic which will be like the backing. Selalu gunakan juga dengan penggunaan satu lembar plastik. So what I have done is I've got some, I think you call it cling wrap, is that right? Apa yang akan saya gunakan adalah apa yang Anda sebut sebagai plastic wrap. Anda sering gunakan ini kalau misalnya di rumah tangga Anda, bahkan untuk menyimpan di lemari es, Anda gunakan plastic wrap ini. And I've folded it in four to make it a little bit thicker and easier to handle. Dan plastic wrap itu saya lipat sebanyak 4 kali. Fungsinya adalah supaya dia lebih tebal jadinya. And the next thing you need is a piece of cloth. Dan hal yang ketiga yang Anda butuhkan adalah satu helai kain dengan ukuran seperti ini. And you need it a lot bigger than the poultice will actually be. Dan Anda butuhkan supaya kain ini bisa lebih besar daripada kayak semacam ramuan yang Anda akan miliki nanti. Because we're going to make like a package. Karena kita akan bentuk dia sama seperti sebuah paket. And then I'm going to grate up the potato. Lalu saya akan serut atau saya akan break the kentang ini. Now where you would use grated potato is for any tissue inflammation. Anda gunakan metode pengobatan ini untuk setiap terjadinya inflamasi terhadap jaringan tisu Anda. So it's very good for a sprained ankle. Contohnya, kalau ankle Anda cedera, maka ini baik untuk pengobatan ankle yang cedera itu. For ingrown toenail. Atau juga untuk permasalahan dekat kuku Anda, luka dekat kuku. So anywhere that you see swelling or soreness. Atau di daerah manapun yang terjadi pembengkakan atau peradangan, inflamasi. Now potato is very, very gentle. Oke, kentang ini sangat lembut dia sebagai tumbuhan. So it's a very good safe poultice to use on, say, a sore eye. Sehingga ini juga dapat mudah untuk digunakan sebagai semacam salep untuk mata Anda. So tender parts of the body, it's very soothing. Dan di beberapa bagian tubuh yang lain pun hasilnya ini juga mendinginkan inflamasi itu. So I'm going to show you now how to make the poultice. Saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana cara membuat salep ini. Jadi ingat, plastik dulu, kemudian dialasi dengan kain, baru di atasnya ada serutan kentang.
So can you see I've only done the middle part of the poultice? Jadi Anda lihat, saya baru saja menyelesaikan bagian tengah daripada ramuan ini. And you never want to do too much potato because it's very wet and it can leak. Dan jangan terlalu banyak gunakan kentang, karena kentang itu sangat mengandung air sehingga dia bisa sangat basah. Anda tidak mau itu menjadi sangat basah. So I'm pulling one side over, then the other side over. Lalu saya lipat kain dari kedua sisi yang berbeda. And then the other side and the other side. Lalu bentuk kain itu menjadi seperti ini. So you see how I've made a little parcel. Anda lihat bagaimana saya membentuk kain ini. Now you turn that over, Lalu putar balik. and then that is applied to the wound. Oh. Lalu bagian itulah yang Anda letakkan ke bagian luka. Itu bisa diletakkan seperti itu. So I might be putting this on my wrist if my wrist was swollen or painful. Saya bisa letakkan ini di pergelangan tangan saya. Kalau pergelangan tangan saya misalnya bengkak, ada peradangan atau sakit rasanya, Anda bisa letakkan itu di situ. And then you bandage it onto the area. Lalu Anda perban bagian area itu di mana Anda sudah ada ramuan atau kain itu. Now my little grandson trod on a rusty nail and the nail went right up into his foot. Suatu kali salah satu dari anak saya tanpa sengaja dia menginjak paku yang berkarat dan itu menembus kakinya. Now there's a big danger with that they could get tetanus. Itu bisa berbahaya karena bisa menghasilkan tetanus. But tetanus can only get a hold on your body if the wound has healed from the inside. Hasn't healed on the inside and it's closed over on the outside. Tapi tetanus hanya bisa menyerang tubuh Anda kalau luka itu belum sembuh di bagian dalam, tapi bagian luarnya sudah kering. And horses carry tetanus. So if there's been a horse in the paddock, then it's a possibility of tetanus. Dan tetanus itu juga di hoist. Jadi kalau memang ada di rumah Anda ada semacam kayak jamur yang lembab atau bakteri-bakteri, itu bisa membawa penyebab tetanus itu. Berarti hati-hati. So with my grandson, the first thing I did was I gave him a bath and got him clean. Jadi hal pertama yang saya lakukan untuk cucu saya, bukan anak saya, cucu saya adalah saya mandikan dia dan saya bersihkan dia. And then I made a poultice like this and I put his foot on it. Lalu saya buat ramuan ini dan saya letakkan persis di mana dia menginjak paku itu. Jadi telapak kakinya saya injakkan di ramuan itu, kemudian saya lipat. And then I bandaged it on and put his sock and his shoe on. Lalu saya perban dan saya pasangkan kaos kaki dan pasangkan sepatu. And that's all I did. Dan itu saja yang saya butuhkan. And I always ask God to bless the poultice. Dan tidak lupa, saya selalu minta Tuhan untuk memberkati ramuan obat itu. Now, my son did a poultice every night for 3 nights. Dan anak saya mengenakan itu selama 3 malam berturut-turut. There was no more soreness, no more swelling, so he did not do it again. Tidak ada pembengkakan, tidak ada peradangan yang terjadi pada saat menggunakan ramuan ini. The potato keeps the wound open until it heals from the inside out. Apa yang terjadi karena kentang itu membuat lukanya tetap terbuka sampai penyembuhan terjadi dari bagian dalam. No need for any drugs. Tidak butuh obat-obatan, No need for any vaccines. tidak butuh vaksin sama sekali. The body can heal itself if you give it the right conditions. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau Anda sediakan tubuh itu dengan kondisi yang dia butuhkan. Now, if, for instance, 2 days later, the foot started to get sore, Kalau misalnya 2 hari kemudian kakinya mulai terasa sakit lagi, we would just do it again. kita akan lakukan itu lagi. So the potato is for all tissue inflammation. Jadi kentang
itu sangat baik untuk peradangan tisu di tubuh Anda bagian manapun. Now I'd like to look at ginger. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan jahe. And the ginger poultice is made the same way. Dan ramuan jahe ini pun juga dilakukan dengan cara yang sama. But you grate it on a finer grater. Tapi gunakan bagian untuk parutan yang lebih halus. And ginger is used for joint inflammation. Dan jahe ini digunakan untuk peradangan pada sendi Anda. So it's very good for arthritis, Jadi sangat baik untuk artritis. for gout. Gout. It's Gout. like arthritis. Yang hampir sama seperti artritis tadi. So any place where the joint is inflamed, the ginger is very good. Jadi di mana kalau ada peradangan pada sendi, maka jahe ini adalah obat-obatan yang terbaik untuk Anda gunakan. Ginger can also be grated and boiling water can be put on it to make a tea. Bahkan jahe ini pun juga Anda dapat serut dan Anda taruh air panas dan disajikan sebagai sebuah teh. Now that tea is very good for nausea, for sickness. Dan teh jahe itu sangat baik kalau Anda ada rasa mual, sakit pada lambung. It can settle an upset stomach. Bahkan itu bisa mendinginkan lambung yang lagi panas. And it's also very good for a sore throat. Dan juga bagus untuk tenggorokan yang sedang sakit. Kalau Anda ada pertanyaan selagi Barbara melakukan ini, silakan tanyakan. Oke, langsung banyak pertanyaannya. Oke. Kalau memang seandainya ada yang sedang mengalami inflamasi saat ini, Anda bisa langsung gunakan ramuan yang tadi. Terima kasih, Pem. Bapak ada pertanyaan? Okay, Barbara, for the voice using the potato, is it any kind of potato that you can use? Yes. And for doing the treatment to the wound, do you have to change it every few hours or just every night? That's a very good question. Do you have to change it every few hours? The only time you would need to change it every few hours, a poultice, is if there was like pus. If it was an infected wound, because it draws the waste out, so you would need to keep changing it. Oke, seandainya Anda hanya perlu mengganti itu ramuan tadi, kalau seandainya luka itu infeksi. Mengapa? Karena ramuan tadi dia berfungsi untuk menyedot setiap kotoran daripada luka itu. Jadi otomatis Anda harus rajin mengganti ramuannya, karena setelah disedot, dia akan tertempel pada kain tadi. Jadi selalu ganti. Tapi kalau tidak ada luka infeksi, maka Anda bisa meninggalkannya itu. Usually the grated potato poultice is just done overnight. Sorry? Usually the grated potato poultice is done overnight. Oke, biasanya kalau Anda menggunakan ramuan kentang tadi, setiap Anda lakukan itu untuk perawatan dalam 1 malam. Besok pagi Anda bisa gantikan. But I've known people to have very sore red eyes, and sometimes the potato poultice only needs to be on for half an hour, and they will have relief. Dan ada beberapa orang yang Barbara pernah alami, yang dimana matanya berwarna merah sekali, tempelkan saja ramuan kentang itu selama setengah jam dan sudah bisa membaik keadaannya. Now you see how I've grated up the ginger? Anda lihat bagaimana bentuk saya serut daripada jahe tadi itu. And because it's quite a hard root, you want the fine grater. Jadi karena jahe itu cukup keras, maka Anda harus gunakan bagian yang lebih halus untuk membuat seperti itu. And again, you fold over either side to make a little package. Kembali Anda bentuk kain itu menjadi semacam paket yang kecil. Making a little package is very easy because you don't have a mess and it's easily discarded when it's finished. Membuat paket yang kecil itu lebih mudah. Mengapa? Karena itu mudah untuk diaplikasikan ke tubuh Anda
dan lebih mudah untuk dibuang kalaupun itu sudah selesai digunakan. And you can see the moisture starting to come out. Dan Anda lihat bahwa sudah mulai keluar air daripada jahe itu. And it is that ginger juice that penetrates through to the skin for the inflammation. Dan air ataupun sari yang keluar daripada jahe itulah yang memiliki kemampuan untuk menembus pori-pori kulit Anda langsung ke tempat peradangan di mana sendi Anda sedang bermasalah. Now let's say someone has a very painful wrist. Sebagai contohnya, bilang saja ada orang yang pergelangan tangannya sangat sakit saat And they put the ginger poultice on. lalu mereka gunakan ramuan jahe ini. Within half an hour, the skin will feel like it's burning. Dalam waktu setengah jam, kulit Anda akan terasa sangat terbakar. But the skin will never burn, it just feels like it is. Tetapi Anda harus tahu, kulit itu sedang tidak terbakar walaupun rasanya sangat panas. It appears that the ginger pulls the inflammation out of the joint to the skin. Karena apa yang terjadi bahwa efek daripada rasa panas itu adalah akibat daripada peradangan yang sedang ditarik keluar oleh jahe itu. And because the skin gets so hot, some people after half an hour they say, I can't take it anymore. Dan sering kali karena orang merasa kepanasan setelah setengah jam, mereka katakan, saya nggak tahan lagi, kemudian mereka lepaskan ramuan tadi. And they certainly can take it off. Ya, tentu saja itu bisa dilepaskan. But when a person has arthritis, heat feels very nice on the swollen joint. Tapi kalau seandainya ada orang yang bermasalah dengan persendian atau artritis tadi itu, permasalahan persendian tadi, rasa tidak akan panas, malah justru akan menyamankan rasa itu. And they are happy to keep the poultice on. Dan lebih baik rasanya kalau Anda tetap tempel ramuan jahe tadi, karena itu justru menyamankan kondisi peradangan sendi tadi. So if someone wants to try wearing it overnight, they're better to put it on about 7 o'clock. Kalau ada orang yang mau menggunakannya sepanjang malam, lebih baik aplikasikan ramuan jahe ini jam 7 malam. And then if it gets too hot, they can take it off before they go to bed. Dan kalau terlalu panas, maka sebelum tidur Anda sudah bisa untuk lepaskan ramuan tadi. But if it's feeling good, they can certainly leave it all night. Tapi kalau rasanya menyamankan Anda, biarkan ramuan itu dan tidur dengan ramuan tersebut. If there is no inflammation, the skin will not get hot. Dan kalau tidak ada peradangan, maka tidak ada rasa panas di kulit Anda. Now, another herb that is very common in the islands is turmeric. Dan tumbuhan lain, kunyit, yang Anda dengan mudahnya bisa dapatkan di Bali sini. And turmeric is best taken internally. Dan kunyit ini paling baik untuk digunakan secara internal. Jadi Anda bisa masukkan obat ini. Now, if someone has very painful joints from arthritis, Kalau ada seseorang yang memiliki penyakit sendi, they can take this internally and wear the ginger poultice externally. Anda bisa gunakan kunyit ini secara internal dan sekaligus gunakan jahe untuk eksternal, perawatan eksternal. Jadi dari luar penanganannya dan dari dalam juga penanganan juga dilakukan. So taking this internally can reduce inflammation. Karena penggunaan kunyit secara internal ke dalam tubuh Anda akan mengurangi peradangan itu. And most pain is due to inflammation. Dan seringkali banyak rasa sakit itu disebabkan karena sedang ada peradangan. So I would begin with 3 teaspoons of grated turmeric a day. Dan saya akan mulai dengan kunyit yang sudah digerus 3 sendok teh. Gunakan kunyit yang digerus 3 bubuk turmeric yang sudah digerus sebanyak 3 sendok teh once a day. 3 times. 3 kali sehari. If the joints are still sore, double the dose. Kalau sendi Anda masih sakit juga, Anda bisa gandakan dosisnya. It's a very safe herb. Karena ini sangat aman. And 3 teaspoon. of the grated ginger. 3 kali sehari. 3 times a day, 3 teaspoon. Is it the powder?
or the grated one? Either. Manapun itu, bisa dalam bentuk bubuk, bisa dalam bentuk setelah digerus. Ya. Ya. Oh no, 1 teaspoon 3 times a day. Oh sorry, 1 sendok teh 3 kali sehari. But it wouldn't hurt to Ya. have. Bagaimana? I haven't heard that it could dry a womb, but the other thing is most people with inflammation are in their 50s and 60s, not young girls. Saya baru dengar kalau kunyit bisa berpengaruh terhadap kandungan. Jadi sedangkan yang memiliki permasalahan sendi lebih banyak orang yang 50 sampai 60 tahun umurnya. Jadi saya juga beliau baru dengar kalau kunyit bisa mengeringkan kandungan. Ya. There's an island in Indonesia, a Java island. They have a habit, the traditional habit drinks is for turmeric tea every day. So, yes. Yeah. Can Yeah. we drink the turmeric every day? Yeah. Even we don't have any inflammation? Ya, jawabannya adalah ya. How about the doses? If you don't have any inflammations, how much can we take? If you don't have any inflammation, you just drink what you want. Kalau Anda tidak punya inflamasi, sebenarnya Anda boleh minum kapanpun Anda mau. Okay, what is asam in English? Sorry. Turmeric. Can we mix the turmeric with the and tamarind? Yeah. With tamarind. Yes? We can mix it. Ya. Bisa. Question. Can I blend the turmeric with water and drink it? Yes. Same meaning. Yes. Is it same result? Ya. Yes. Because each year put in the small blender. Yes. Some. Yeah. Thank you. I've been doing that. Still pain here. I've been doing about 2-3 weeks. Jadi Pak Made sudah karena masih ada perasaan sakit di sendi, dia selalu memblender kunyit dengan air dan meminumnya, tapi sampai sekarang masih sakit katanya. Now, what also I will not be covering in this seminar, but you can watch it on my YouTube lectures, is the acid-alkaline balance. Oke, jadi apa yang tidak saya cover saat ini, tapi Anda bisa lihat itu di YouTube link saya, adalah keseimbangan daripada asam alkali dalam tubuh Anda. Itu pun juga harus diperiksa. I did cover it in the seminars last week. Tapi saya sempat membawakan ini pada waktu di Hang Tuah pada waktu itu. So if a person's having caffeine, sugar, wheat, they're all acid forming, the turmeric won't be able to do a lot. Jadi Anda harus mengerti bahwa kalau sehari-harinya Anda masih mengkonsumsi gula, kopi, wheat, yang semuanya memiliki tingkat asam yang sangat tinggi, maka turmeric itu tidak akan membantu Anda untuk menyembuhkan permasalahan Anda. So you see, it's the whole picture. Anda harus selalu melihat dari gambaran garis besarnya juga secara keseluruhan. A person must be going to bed early, they must be well hydrated, they must be eating a proper diet. Ini lebih kepada perubahan gaya hidup Anda. Anda harus tidur tepat waktu, Anda harus banyak minum air, Anda harus rubah setiap hal-hal yang buruk yang masih Anda lakukan. Baru Anda bisa rasakan ada perubahan dalam diri Anda. There are no wonder cures. Tidak ada obat-obatan ajaib di sini. Sekali minum hilang semua permasalahan. If there is a wonder cure, it's called the human body. Kalau satu-satunya yang disebut sebagai obat ajaib itu sebenarnya adalah tubuh Anda sendiri. When it's given the right conditions. Kalau Anda memberikan tubuh Anda itu kondisi yang dia butuhkan untuk menyembuhkan Anda. But if you take a certain amount of turmeric and you're not getting relief, just double your dose.
Tetapi kalau misalnya dosis yang diberikan tadi belum memberikan perubahan untuk rasa sakit Anda, tingkatkan dosisnya. Tetapi jangan lupa rubah juga gaya hidup Anda. Okay, now we're going to have a look at the onion. Oke, sekarang kita akan lihat, kalau di sini disebut bawang bombay. And you can use the onion cooked and you can use the onion raw. Anda bisa gunakan bawang bombay ini dengan dimasak ataupun secara mentah. To use it cooked, you steam it or dry bake it with the skin intact. Jadi untuk menggunakannya sebagai bahan masakan, Anda bukan rebus, tapi steam. Di steam dengan kulitnya sekaligus. Jangan dikupas, tapi dengan kulitnya Anda steam bawang bombay ini. And when it is soft, you cut it in half. Pada saat bawang bombay ini sudah lembut, baru Anda potong jadi 2. You cut it in half so you're looking at the rings. Anda potong jadi 2 sehingga Anda bisa melihat lingkaran-lingkaran di dalamnya. And then you wrap it in a cloth. Lalu lapisi dengan kain yang sudah Anda sediakan. And then that's placed on the ear. Lalu letakkan di telinga. And you cover it with plastic to keep it warm. Lalu tutup tetap dengan plastik supaya tetap hangat. And then that can be bandaged to the head. Dan itu bisa diperban di kepala Anda. And that brings a lot of relief to a earache. Dan itu bisa memberikan banyak pengobatan terhadap penyakit di telinga Anda. The other place that you can use cooked onion is you put it straight on a boil. On the water. No, a boil. It's like an eruption. Oh, oke. Bisul, sorry. Jadi pengobatan yang lain yang secara raw Anda bisa lakukan adalah Anda langsung letakkan bawang bombay di tempat di mana Anda punya permasalahan yang disebut sebagai bisul. You see, the onion is a drawer, and when you put it on a boil, it'll draw all the waste into the area. Jadi, apa fungsinya? Bawang bombay ini unik karena dia memiliki sifat untuk menyerap. Kalau Anda letakkan itu di bisul Anda, maka bawang bombay inilah yang akan menyerap semua kotoran-kotoran dari bisul Anda itu. And the heat will bring a lot of relief, and when you take the onion off, maybe 4 or 5 hours later, usually all the waste comes out. Dan setelah Anda lepaskan bawang bombay itu sekitar 4-5 jam berikutnya, biasanya semua kotoran dari bisul itu sudah diangkat keluar. Now, if it doesn't all come out and it's still sore, you just do it again. Kalau misalnya setelah 4-5 jam bawang bombay itu belum mengangkat semua kotoran yang ada, masih bengkak misalnya, lakukan lagi. A man emailed me that had the boil on the inside of his nostril. Suatu kali ada seorang pria meng-email Barbara dan mengatakan bahwa dia punya bisul di bagian dalam hidungnya. So I suggested he just put the onion straight here. Jadi saya sarankan supaya dia langsung meletakkan bawang bombay itu di bagian hidungnya yang bagian luar. He told me that he didn't do it straight away, and the next day the half of his face was swollen up. Dia katakan bahwa dia tidak langsung lakukan setelah Barbara sarankan, sehingga akibatnya keesokan harinya hampir separuh wajahnya ikut bengkak juga. So he quickly steamed up the onion and he put it on that area. Jadi dia langsung steam onion itu seperti yang disarankan tadi, dia potong dan dia langsung tempelkan di bagian yang sedang bengkak itu. He bandaged it on, and after 4 hours he took it off and all the waste came down and all the swelling had gone down. Jadi apa yang terjadi? Dia perban itu bawang bombay, di hidungnya dia perban, 4-5 jam dia lepaskan itu, semua kotoran-kotoran bisul itu tiba-tiba keluar dengan sendirinya dan pembengkakan itu mulai mengempes. So they're the two places that you can use cooked onion. Jadi ada 2 tempat di mana Anda bisa gunakan bawang bombay yang dimasak. But there's a couple of things now that I'll show you that you can do with the raw onion.
Dan ada beberapa hal juga yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan bawang bombay yang mentah tanpa dimasak. Kita akan potong seperti ini. Is there any difference with the content of the onion that already being steamed and the raw onion? Oke. Jadi sebenarnya perbedaan antara yang dimasak dengan raw, kalau misalnya Anda ada luka-luka yang tertentu, bawang bombay yang dalam keadaan panas itu, rasa panasnya itu memberikan kenyamanan untuk rasa sakit Anda. Tapi sebenarnya kontennya sama. Hanya saja itu lebih menyamankan Anda pada saat Anda sedang rasa sakit. Pada saat itu dalam keadaan panas atau setelah di steam tadi. Tapi kontennya tetap sama. Now the raw onion is particularly good on respiratory problems. Tapi kalau misalnya bawang bombay yang dalam keadaan mentah itu sangat bagus untuk permasalahan pernafasan. So that is clearing the respiratory, like your nostrils, your throat. Itu membantu Anda untuk melancarkan pernafasan di hidung maupun di tenggorokan Anda. Now this treatment is very simple. You just chop the onion up. Perawatan ini sangat sederhana. Anda hanya tinggal mengupas onion menjadi seperti ini tanpa kulitnya. And then you halve it and put it in 2 plastic bags. Dan Anda ambil lalu Anda letakkan di dalam kantong plastik. So we're just going to pretend I've got 2 plastic bags here. Jadi, diletakkan di dalam 2 kantong plastik. Bayangkan kalau ada 2 kantong plastik yang seperti ini saat ini. And this is a good size for a child. Dan ini kantong plastik yang dipegang ini ukurannya sangat baik untuk ukuran anak kecil. So the foot goes into that plastic bag so that the bottom of the feet is resting on the chopped onion. Jadi apa yang dilakukan adalah Anda meletakkan kaki anak Anda masuk untuk menginjak plastik ini yang ada bawang bombaynya. Can I pretend you're... Oke, sure. Contohnya tangan saya ini adalah kaki anak-anak. Jadi Anda letakkan kaki anak Anda seperti ini. So we're just pretending that Levin's hand is a foot. Jadi bayangkan kalau tangan saya adalah kaki. And so the onion's resting on the bottom of his foot, and now you put a sock on. Jadi setelah dibuat seperti ini, pasangkan kaos kaki pada kaki anak Anda. And the sock will hold it there, and you leave it on all night. Dan kaos kaki itu akan menahan posisinya 1 malaman. Now the reason that you do that Dan alasan mengapa Anda harus melakukan hal ini adalah is for a head cold, a chest cold, kalau Anda ada merasakan sakit di kepala ataupun sakit di dada. and it will stop coughing all night. Dan anak Anda itu akan berhenti batuk semalaman. The Kalau dia sedang batuk. biggest pores in the whole of your body are on the bottom of your feet. Karena tahukah Anda bahwa di bagian kaki bagian bawah itu adalah tempat di mana banyak racun sebenarnya. And so those pores take in onion juice. Sorry. Oh, oke, sorry. Pori-pori yang terbesar di bagian tubuh Anda terletak di bagian kaki Anda yang bagian bawah. So the pores on the bottom of your feet, they take in the onion juice and take it to the chest and the head and clear it. Sehingga pori-pori itulah yang menyanggupkan tubuh Anda untuk menyerap sari daripada bawang bombay itu untuk dibawa langsung ke paru-paru dan di kepala Anda. And I've seen it happen many times. I'll give you one example. Saya sering kali melihat hal ini dan saya akan kasih contohnya. My little grandson, James,
My daughter put him to bed, and for 1 hour he just coughed and coughed and coughed. Cucu saya, James, suatu kali dibawa oleh ibunya tidurkan, dan setelah dia tidur sepanjang malam, James itu batuk, batuk, dan batuk terus. So we got him out of bed and we made 2 little plastic bags with onion. Dan apa yang kita lakukan? Kita letakkan ramuan ini, kita buat 2 kantong plastik seperti yang tadi, dan kita letakkan di kakinya seperti yang kita contohkan tadi. And as you can see, it's very quick to do. Dan seperti yang Anda lihat, itu cepat sekali untuk dibuat. And we put one of these on both of his feet, Dan kita letakkan ramuan seperti ini di kedua bagian kakinya. put the sock on, Lalu pasangkan kaos kaki. ask for God's blessing, and put him back to bed. Jangan lupa sembahyang dan kita letakkan James kembali ke tempat tidur. He did not cough once all night. Dan sepanjang malam tidak sekalipun James itu batuk. It's almost unbelievable. It is so good. Ini mungkin terdengar tidak mungkin, tapi itulah yang terjadi. Can we use it for an adult? Yes. Ya. Ya. Okay. He done this before to his children, but he's not using onion. He using a red onion, shallots. That's fine. Did it work? Is it working? Yeah, it's working. Do it. Lakukan itu. Because in Indonesia it's also easier to get the shallots. Yes, that is perfectly fine. And you'll see this onion that I used. I would not be happy to do this onion because you see the black there? The black is mold. Anda lihat ini sebenarnya agak berbahaya karena kalau Anda lihat di bagian hitam dari bawang bombay itu adalah jamur. And in this warm environment, onions do mold very easily. Dan di lingkungan yang panas, bawang itu lebih gampang untuk berjamur. So a shallot is a very good option. Jadi untuk gunakan bawang merah itu juga adalah salah satu pilihan yang sangat baik. You can also make a cough syrup with the onion. Dan tahukah Anda pun juga bisa bikin sirup obat batuk dengan menggunakan bawang. And so you chop up the onion as I did, Jadi Anda potong bawang ini seperti yang ditunjukkan tadi. and you get a jar and you layer chopped onion honey. Chopped onion honey. Jadi Anda ambil semacam toples, Anda taruh bawang madu. Bawang madu di toples tadi. Right until the jar's full, and then you put the lid on and you leave it for 24 hours. Sampai toples itu penuh. Jadi Anda buat lapisan-lapisan ya. Dari bawang, kemudian Anda taruh madu. Bawang madu sampai itu penuh. Anda tutup dengan rapat dan biarkan selama 24 jam. And a syrup forms. Dan itu akan berbentuk sirup. Then you strain the onion out, and that syrup can be kept in the fridge almost indefinitely. Setelah 24 jam Anda keluarkan itu bawangnya, yang tersisa tinggal sirupnya, Anda bisa simpan sirup itu tanpa ada kadaluarsa sama sekali. And that can be used for coughs, or colds, or flus. Itu Anda bisa gunakan untuk penyakit flu, batuk, ataupun yang lainnya, influenza sekalipun. Now the next thing I'm going to look at is castor oil. Hal berikutnya akan saya peragakan adalah penggunaan castor oil. And this was bought in a local shop. Ini dibeli di toko lokal di sini. Angela knows. And Pamela. Pamela, where was that bought? Di mana beli ini? Di Bali Buddha. Bali Buddha. So you can get this, but I never advise that you take it by mouth. Tapi jangan pernah gunakan castor oil secara internal. It is very irritating in the gut. Karena itu akan benar-benar membuat lambung Anda iritasi. But it's very powerful when you use it on the skin. Tetapi sangat kuat khasiatnya kalau Anda gunakan secara eksternal, di kulit Anda. It can penetrate very deep into the body and it can break up tumors. Bahkan ini begitu mujarab karena castor oil ini bisa masuk ke dalam tubuh Anda ke bagian terdalam, bahkan bisa membreak atau memecahkan apa itu yang namanya tumor.
It can break up cysts and fibroids, even bone spurs. Bahkan sampai ke tulang-tulang sekalipun, bahkan bisul-bisul di bagian dalam tubuh, itu pun juga bisa di-break sama dia. And to make this little compress, it's a good idea to use something absorbent like a panty liner. Oke, dan untuk menggunakan ramuan ini atau menggunakan kompresan ini adalah sangat baik kalau Anda bisa menggunakan semacam bahan seperti di panty liner ini. Sesuatu yang bisa memiliki daya serap. Now, I've just poured it on and it is so thick it'll just sit there. But I've poured it on now so that in about 10 minutes we'll have a look at it and you'll see that it has absorbed through. Saya sudah letakkan dan cukup banyak yang saya letakkan. Kalau Anda bisa lihat maju ke depan sini, dalam waktu 10 menit ini akan diserap sepenuhnya oleh panty liner ini. Dan Anda akan bisa lihat perbedaannya. Now, the beauty of the panty liner is it's very absorbent and it has a plastic backing. Dan bagusnya penggunaan panty liner, karena panty liner ini daya serapnya tinggi, tetapi juga dilapisi dengan plastik di bagian bawahnya. Now, where you would use this, I've known women to have reduced lumps in their breast by doing this, and when it's soaked through, they just slip it into their bra and they wear it. Dan apa yang diperbuat oleh ramuan ini, saya mengetahui ada banyak perempuan yang memiliki permasalahan di dadanya, ada benjolan-benjolan di dadanya, tinggal diletakkan ini di sini. Setelah dia mulai mengering, Anda tinggal pakai pakaian dalam Anda untuk memastikan bahwa ramuan ini tidak bergerak kemana-mana. So it's Stay di tempatnya. It's very good for cysts in the breast, and it can also break up breast cancer. Bahkan juga bagus untuk Anda yang sedang bermasalah dengan kanker payudara. You can also put it on the liver and gallbladder for gallstones. Anda juga bisa meletakkannya di bagian liver Anda seperti yang dijelaskan kemarin malam. So for that, you might make a bigger compress. Dan tentunya kalau untuk bagian liver atau bagian tubuh Anda yang lebih besar, Anda dianjurkan untuk membuat kompresan yang lebih besar supaya area yang di cover juga lebih besar juga. It will also break up kidney stones. Bahkan juga membantu Anda yang batu ginjal sekalipun, Anda bisa kompres dengan ini. Then you would make up 2 for each kidney and put it round the back. Dan Anda bisa buat 2 kompresan, letakkan di kedua batu ginjal tersebut, kemudian letakkan perban atau pastikan supaya itu tidak bergerak kemana-mana kompresannya. I met a lady who conquered her irritable bowel by wearing a compress over her abdomen. Saya pernah bertemu dengan seseorang wanita yang bisa sembuh daripada mah akutnya dia dengan cara meletakkan kompresan castor oil ini di bagian abdomen yang bagian bawah. It can also help with constipation. Bahkan juga bisa membantu Anda yang sering mengalami apa yang namanya konstipasi. It'll break up cysts on the ovaries. Bahkan membantu untuk menghilangkan bisul ataupun luka-luka di bagian ovaris Anda. It'll break up fibroids in the uterus. Bahkan di uterus Anda pun kalau ada luka-luka kecil itu pun juga bisa dibantu dihilangkan dengan castor oil ini. It'll help to break up scar tissue. Bahkan misalnya ada luka-luka di bagian tisu saraf Anda, itu pun juga bisa mengembalikannya menjadi baik kembali. Because for people that have had operations, they often have problems with scar tissue years later. Karena apa? Seringkali kalau Anda dioperasi, beberapa tahun kemudian masih ada permasalahan di bagian tisu jaringan saraf Anda. Gunakan kompres ini, itu bisa membantu mengembalikannya semula. It can also break up bone spurs. Bahkan jika Anda ada yang pernah bermasalah dengan tulang yang pernah patah ataupun retak, ini pun bisa membantu untuk mengembalikan tulang itu pulih seperti sempurna. If the bone spur's been there 3 years, it may take 3 months to break up. Dan cuman perhatikan, jika tulang Anda sudah bermasalah bertahun-tahun, maka tulang Anda itu, maka treatment ini harus dilakukan hampir sekitar 3 bulan. Untuk dikompres terus di bagian tulang yang bermasalah itu. If the bone spur's been there 3 months, it might take 3 weeks to break up. Tetapi kalau misalnya permasalahan pada tulang itu baru 3 bulan, maka Anda hanya butuh 3 minggu untuk mengembalikannya sempurna kembali. Dengan menggunakan kompres ini.
It all depends how long it has been there as to how long it will take to break Karena up. tergantung berapa lama Anda punya permasalahan ini, itu pun akan mempengaruhi berapa lama pengobatan ini dilakukan oleh tubuh Anda. Yeah. Ya, 2 pertanyaan. Silakan Pak Franklin. Okay, to prepare a bigger compress, Pertanyaannya adalah, bisakah diberikan contoh untuk mempersiapkan kompres yang lebih besar untuk you need dengan castor oil? you Oke. need several layers of cloth. Dibutuhkan beberapa lapisan kain. Old toweling is very good because it's quite absorbent. Towel, Anda gunakan handuk. How many towel? Just one. Maybe 2 layers. Gunakan handuk 2 lapis. Itu juga bagus daya serapnya. And depending on how big your abdomen is, Dan tergantung seberapa besar perut Anda juga. and usually you go from pubic bone to belly button, hip to hip. So Dan biasanya Anda harus gunakan ukuran dari pelvic bone di sini sampai ke pinggang Anda. Jadi segitulah lebarnya, sekitar segini. remember this, that the thicker the compress, the more castor oil it can hold, then the more castor oil that is available to go into you. Jadi ingat, semakin tebal kompresan itu, maka semakin banyak castor oil yang bisa diserapnya, dan semakin banyak juga castor oil yang bisa dimasuk ke dalam jaringan tubuh Anda. Now, because it is a compress, it can be used again and again and again. Dan karena ini adalah sebuah kompres, ini bisa digunakan berulang-ulang kali. Maybe every 24 hours you'll put a little bit more castor oil on it. Mungkin setelah 24 jam, Anda bisa tambahkan lagi castor oilnya, lalu kompres kembali. The poultice is made out of vegetable matter. As soon as they're used, they must be thrown away. Tetapi kalau misalnya ramuan kompresan yang digunakan oleh beberapa seperti potato dan bawang tadi, begitu dia sudah kering, maka Anda harus ganti yang baru. Because the poultices are often drawing waste out of your body. Karena untuk metode yang tadi menggunakan bawang dan semuanya, fungsi mereka adalah untuk menyerap kotoran. Jadi begitu dia sudah menyerap kotoran, Anda harus buang. Whereas the castor oil is just, its compress is just a vehicle holding the oil so it can go into you. Sedangkan castor oil fungsinya adalah supaya dia bisa masuk ke jaringan tubuh Anda, bukan menyerap kotoran tadi. Itulah sebabnya Anda bisa gunakan berulang kali. The reason castor oil works Penyebab daripada kenapa castor oil ini manjur, is because it penetrates very, very deep into the body. karena secara ajaib dia punya kemampuan untuk masuk ke dalam jaringan tubuh yang paling dalam. Deeper than any other oil. Bahkan jauh lebih dalam daripada minyak yang manapun yang pernah Anda gunakan. And wherever it penetrates, it'll break up lumps, bumps, adhesions, congestion. Dan kemanapun dia masuk, castor oil ini, dia bisa memecahkan segala bentuk bisul ataupun luka-luka yang ada dalam jaringan organ tubuh Anda. Someone said to me, if it breaks up a bone spur, will it break up your bone? Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia bisa memecahkan gumpalan pada tulang, apakah itu artinya dia juga bisa menghancurkan tulang Anda juga? But remember Psalm 104 verse 14, Tapi ingat Mazmur 104 ayat yang ke-14. where it says, God gave herbs for the service of man. Dikatakan bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan untuk pelayanan kesembuhan manusia. Medicine calls it synergism. Sorry? Synergism. Kita sebutnya sebagai sinergi. Synergism meaning it works with the needs of your body. Sinergi itu artinya bahwa obat-obatan itu selalu bekerja sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. It'll break up your bone spur, but it will not break up your bone. Artinya apa yang Allah berikan kepada Anda akan menyembuhkan permasalahan tapi tidak akan merusak tubuh Anda. It's like the grated potato poultice on a deep wound. Sama seperti penggunaan ramuan kentang pada luka yang dalam. It'll keep the wound open while it needs to heal. Itu akan membuat luka itu terbuka pada saat tubuh sedang melakukan perbaikan terhadap luka itu.
But once it's healed from the inside out, it'll close whether you put potato on it or not. Tetapi ketika luka itu sudah sembuh, Anda mau taruh kentang di atasnya, nggak ada efeknya lagi. Karena sudah selesai lukanya. Now the next one we're going to look at is Sorry, charcoal. we have question Yeah? over there? Yeah. How about the cervix cancer patients? How do you apply the castor oil To the cervix. to the cervix? Yeah. To the cervix, you can put it on from the outside. It'll penetrate into the cervix. Anda juga bisa lakukan pengompresan di bagian cervix bagian luar. Itu pun juga bisa masuk ke bagian dalam jaringan tubuh Anda. So for cervical cancer, this compress would be placed just above a woman's pubic bone. You would apply that compress just above the pubic bone. Kompres itu bagian atas daripada tulang. Because that would be about where the cervix is. Karena kalau Anda letakkan ke kompres di bagian itu sudah dekat dengan cervix Anda sebenarnya. Sorry. Yes. Juga bisa digunakan untuk otot yang lelah ataupun otot tendon yang bermasalah. So rib tendons are almost more difficult to heal than a bone. Jadi kita harus tahu bahwa kalau otot yang sudah sobek itu pengobatannya jauh lebih sulit daripada tulang yang patah ataupun retak. So it certainly can be part of the program. Tentu penggunaan castor oil ini bisa membantu penyembuhan, termasuk bagian dari penyembuhan yang dilakukan. Often if a tendon is ripped, it has to be stitched together. Karena sering kali kalau otot tendonnya sudah robek, Anda harus dijahit, disambungkan kembali otot itu terlebih dahulu. And then the person has to be very patient because it takes a while to heal. Dan hal yang kedua adalah harus sabar, karena butuh waktu untuk penyembuhan, untuk permasalahan seperti itu. But there's a verse in the Bible that helps us to be patient, Tetapi ada satu ayat di Alkitab yang membantu Anda bisa untuk sabar. and it's Galatians 6 verse 9. Galatia 6 ayat yang ke-9. It says, "Let us not be weary in well-doing, Jangan pernah khawatir tentang apa yang harus kita lakukan. for in due season we will reap if we faint not." Karena pada saatnya kita akan menuai yang baik jika kita tidak menyerah. So just keep doing it. Jadi terus lakukan, terus lakukan. Yes. Can you use castor oil for massage? You can use castor oil for massage, but it is so very thick. Bisa saja, tapi perlu diketahui bahwa castor oil ini pekat sekali. What's best for massage is coconut oil. Yang paling baik untuk massage itu adalah minyak kelapa. Yes? Okay, this lady just want to share her testimony. She watched your video YouTube after a surgery for cancer, for breast cancer. She applied it, and then it's helped really the process faster to heal. Thank you for that. That's a wonderful story. And Ya, Bapak. Is it dangerous if a pregnant female use a castor oil? it is usually not dangerous because the oil works with the body, but it's probably no need to apply it while a woman's pregnant. Tes. Tidak akan berbahaya, karena tadi prinsipnya adalah
Semua obat-obatan ini untuk membantu jika ada permasalahan dalam tubuh. Kalau tidak ada permasalahan, maka tidak akan memiliki efek untuk merubah atau menghancurkan yang bermasalah itu. Tetapi memang tidak pernah ada suatu keadaan di mana wanita yang hamil membutuhkan castor oil atau penggunaan kompres castor oil itu. Oke. Because nowadays there are many products like natural soap, they use castor oil. Is it dangerous to be used by a pregnant No. person? No, Not No. dangerous. no, Tidak berbahaya. Tidak berbahaya. no, it's perfectly fine. Now, can you see that that castor oil is now soaked in? Do you remember when I first put it in, it was almost dripping everywhere? Anda lihat, tadi pada saat di-apply di panty liners itu, sangat banyak kan? Tetapi sekarang itu sudah diserap dengan baik oleh panty linersnya. Karena castor oil itu bisa masuk ke bagian-bagian yang kecil sekalipun. Ya, Ya seperti jamur, gatel apa gitu. can we use a castor Ditempel oil langsung, directly and apply oleskan. to the skin without using a compression like this? If you don't use a compress, you're not putting very much oil on, and it is so messy. Everything will stick to it. Your clothes will be soiled. But having a compress, there's more oil in there, so more oil to go into your body. For example, if there is like a small is on the skin, like a fungus on the Yeah. skin, can you apply directly or still using the compression? This is superior. Oke. Yang paling baik sebenarnya adalah untuk mengkompres. Karena castor oil bekerja lebih baik kalau Anda kompres, artinya Anda letakkan dalam waktu yang agak lama. Kalau Anda hanya apply begitu saja, bisa saja itu akan dapat cepat hilang. Mungkin Anda kegeser yang lain ataupun kena benda-benda yang lain, itu akan hilang. Sedangkan castor oil ini bekerja dengan baik kalau dia dalam bentuk ngompres. But on a place like the face, if there's any scarring on the face, just rub it in. Tapi kalau misalnya di bagian wajah Anda, ada semacam luka di wajah Anda tinggal oleskan saja. Another question. Any questions? Oh sorry. Can you use it for acne? Can you use it for acne? You certainly could, because it can reduce the scar tissue. And if there's scarring from past acne, that will help to break up the scar tissue. Ya, jawabannya iya. Karena jerawat pun juga bagian daripada scar tissue. Itu bisa membantu Anda walaupun sisa-sisa luka scar tissue yang lama itu pun juga bisa dibantu dengan penggunaan castor oil tadi. Is it for an internal disease and also external? For internal disease, you just apply the compress on the outside. Yeah, so it works both for internal disease and external. Yes, because it problem. penetrates very Ya, deep. jawabannya ya. Ya. Yes, very good to break up scar tissue. Ya, bahkan luka akibat daripada operasi, lakukan kompres ini, itu pun juga bisa membantu memperbaikinya. I Yeah. have seen. Oke. Oke, berapa umur omanya? Oke, this the lady over here, she have a grandma, like 80 years old something. She just got surgery because of a bone fracture. Can she still use this type of treatment? Yes, the question is for a bone fracture. You certainly can, but sometimes for a fractured bone, they've got it in a cast. Bisa saja, tapi kan biasanya kalau ada permasalahan pada tulang kan di gips bukan kakinya. Itu dalam bentuk gips atau enggak? Is already not using any cast. Yeah, that's fine. Ya, tetap bisa digunakan. For how long that they need to apply this kind of treatment? As long as it takes. Sampai sembuh. You, Ya. Ya. you can't overdo it.
Anda bisa melakukannya seberapa kali pun Anda mau. Karena tidak punya efek berbahaya untuk tubuh Anda. Sorry, tadi ada yang angkat tangan, saya lupa mana tadi. Ada yang mau pertanyaan lagi? Ya? Kulit saya nggak halus, Tante. Oke. Okay. A question from the audience. If you apply a castor oil on your face, is it not too slippery? Yes. So can they just rub it in on the face, or they still need to use the kind of compress? If it's on the face, you just rub it in. Oleskan saja kalau itu di bagian wajah. Oleskan saja. Yeah. And because the face isn't being touched by clothes or anything, like with this, it will eventually absorb in. But it may take half an hour to an hour. Kalau di wajah kan seringkali tidak terekspos dengan pakaian, dengan apa. Anda bisa lebih berhati-hati, bukan? Sedangkan kalau di bagian tubuh yang lain itu gampang untuk kegesek dengan kain, kegesek dengan benda-benda, sehingga mungkin dibutuhkan penggunaan kompres. Tapi kalau di wajah tinggal dioleskan saja. Now I'm going to talk about charcoal. Sekarang kita akan berbicara mengenai penggunaan charcoal. Now charcoal. Arang. Yes. Now mixing charcoal with water is like mixing dirt with water. Kalau Anda campurkan charcoal ini dengan air, ini sama seperti mencampurkan kotoran dengan air. So you need a binder. Jadi Anda membutuhkan blender. So we have ground up some flaxseed to use as a binder. A binder. Jadi Anda membutuhkan suatu hal untuk merekatkan antara air dengan arang ini. Sejauh ini yang dilakukan oleh Barbara adalah menggunakan flaxseed sebagai binder atau perekat, pengikat antara arang dengan air. So I'm putting a spoonful of ground flax and a spoonful of the charcoal. Jadi gunakan 1 sendok makan penuh flaxseed. Lalu gunakan 1 sendok makan charcoal. Flaxseed yang sudah di-grind ya, sudah dalam bentuk bubuk. Now I will just put enough water in it so it binds to a paste. Lalu masukkan air secukupnya sampai itu berbentuk kayak semacam pasta. Now the reason I'm making this poultice Alasan mengapa saya buat ramuan ini, may be for a snake bite or a spider bite or a bee contohnya sting, untuk gigitan ular, gigitan laba-laba yang berbisa juga. because charcoal absorbs and neutralizes poisons. Karena apa? Karena charcoal ini dia menetralkan apa yang namanya racun. So it not only will draw the poison out, it has the ability to neutralize the poison. Jadi tidak hanya charcoal ini punya kemampuan untuk menyedot kotoran, tapi dia juga punya kemampuan untuk menetralkan racun dalam tubuh Anda. It can also be used externally for a bad infected wound. Bahkan juga bisa digunakan untuk luka bagian luar seperti luka akibat infeksi. So I'm making a smaller one this time, so I've got a smaller square and a smaller cloth. Jadi saya akan buat ramuan untuk kecil, ukuran yang kecil. But I've actually changed my mind because I've got too much charcoal, so I'm going to make the usual size. Oke, tapi karena charcoalnya cukup banyak, Barbara akan gunakan ukuran yang normal. Oops. So you can see like it goes like a jelly.
Jadi Anda lihat setelah dicampurkan antara ground flaxseed tadi dengan charcoal, dia jadi semacam berbentuk jelly. If you didn't have any flax, you could just use a bit of flour. You just need a binder. Kalaupun tidak ada flaxseed, Anda bisa gunakan sedikit tepung. Gunanya hanyalah untuk sebagai perekat antara charcoal itu dengan air. But the beauty of using flax is that flax is also a drawer. Tapi indahnya menggunakan flaxseed, karena flaxseed ini juga punya kemampuan untuk menyedot kotoran. So you can see I've turned my poultice around and you can see the black juice starting to come out. Jadi Anda lihat pada saat itu diputar balik, sudah mulai keluar sari yang berwarna hitam itu tadi. Now sometimes when you've got an injury, you might alternate your poultices. Seringkali kalau Anda punya cedera, Anda juga bisa mengalternatifkan ramuan-ramuan obatan ini. If you're not sure which one to use, just try the different poultices and see what has the best effect. Kalau Anda tidak tahu ramuan mana yang baik untuk digunakan, dicoba-coba saja karena tidak berbahaya sama sekali. So you say, Coba mana yang memiliki dampak yang baik untuk tubuh Anda. say a person has a sore knee. Misalnya ada orang yang lututnya sakit. They can do potato one night, ginger the next, castor oil the next, charcoal the next. Anda bisa coba malam pertama dengan kentang, malam berikutnya menggunakan jahe, malam berikutnya dengan castor oil, malam berikutnya juga dengan arang. Anda bisa coba-coba. Because they all do slightly different things. Karena masing-masing tumbuhan ini memberikan dampak yang baik, yang berbeda untuk tubuh Anda. But in cases of poisoning, there is nothing that will equal charcoal. Tapi dalam kasus keracunan, gigitan ular, tidak ada yang mengalahkan fungsi daripada charcoal. So for a bee sting, a wasp bite, if that's applied, the pain is reduced often within minutes. Contohnya, kalau Anda disengat lebah, disengat binatang-binatang berbisa lainnya, rasa sakit itu akan berkurang dalam hitungan menit kalau Anda gunakan charcoal. You can also take charcoal internally for diarrhea or gastric. Anda bahkan bisa langsung mengkonsumsi charcoal ini, langsung dimakan atau diminum. Kalau Anda punya masalah diare ataupun punya masalah di perut lainnya. What I'm going to look at now is garlic. Hal berikutnya akan saya tunjukkan adalah penggunaan daripada bawang putih. Garlic is one of the most powerful antibiotics that we have. Anda harus tahu bahwa bawang putih ini adalah salah satu antibiotik terkuat yang Anda punya. In fact, it's stronger than most medical antibiotics. Bahkan ini jauh lebih kuat daripada jenis antibiotik lainnya yang ada di bumi ini. To use it as an antibiotic, you have to have about 4 raw cloves a day. 4 cloves a day. Yeah, raw. Untuk memiliki efek yang sama dengan antibiotik, Anda paling tidak harus mengkonsumsinya 4 kali sehari. Now, if someone has a delicate digestion, the garlic juice can irritate the lining of the gut. Kalau Anda misalnya punya permasalahan dengan bagian lambung, dengan pencernaan, maka bawang putih ini bisa saja membuat lambung Anda iritasi. Because the juice is irritating, you can put a slice on a wart and it'll burn out the wart. Wort? It's like a hard little thing people get on their hands. Oh, oke. Kalau misalnya Anda punya semacam kayak luka-luka kecil di tangan Anda, kayak semacam jerawat kecil, kutil, maaf, itu pun juga bisa menggunakan bawang putih. Now, there is a recipe for a flu bomb, and I'm probably better to just speak it to you because then Levin can speak it in your language. Here's the recipe. 1 clove of crushed garlic. Resep untuk obat flu menggunakan bawang putih. Yang pertama adalah 1 clove, 1 siung bawang putih.
1/8 of a teaspoon of finely chopped ginger. 8 of a teaspoon, 8 sendok teh jahe. 8, is it 1/8? Oke, maaf, 1/8 sendok teh jahe. 1 siung bawang putih dan 1/8 sendok teh jahe. The juice of 1 lemon, Kemudian jus sari daripada jeruk nipis, 1 jeruk nipis sarinya. Anda peras. 1 drop of either eucalyptus oil or tea tree oil. 1 drop daripada minyak eukaliptus atau tea tree oil. Saya nggak tahu di bahasa Indonesia, apa itu tea tree oil? Ekstrak daripada teh, minyak, tea tree oil. And a light sprinkling of cayenne pepper. Cayenne pepper. Oke. Kalau di Indonesia tuh cayenne pepper tuh apa ya? Tapi dia yang warnanya merah. Di Indonesia nggak ada, yaitu namanya cayenne pepper sebenarnya, merica cayenne. Kalau Anda mau cari klub sehat ada, tanya aja. Cayenne pepper. Ya. And a teaspoon of honey, Sorry, berapa? How many of cayenne pepper? as much as you dare. Untuk cayenne peppernya, seberapa banyak Anda kuat, taruhkan cayenne pepper itu. And a teaspoon of honey. Dan 1 sendok teh madu. And about 1/3 of a cup of hot water. Dan sekitar 1/4 cup air panas. And you drink it. Anda minum. And you would drink that for a chest cold, a head cold, flu. Dan Anda bisa minum itu untuk masalah flu, kalau Anda masih sakit kepala, sakit di dada, hidung semua, minum ramuan itu. And just drink one of those 3 times a day until your cold is gone. Dan minum itu 3 kali dalam sehari sampai flu Anda hilang. And there is a way to get garlic into a baby. Dan ada caranya untuk memberikan bawang putih kepada anak bayi. You finely slice the garlic and you put it in a cloth on the bottom of the feet. Potong tipis-tipis bawang putih itu, letakkan di kain, lalu lapiskan di telapak kaki bayi Anda. And don't let the garlic touch the baby's feet or it'll blister the skin. Dan jangan pernah biarkan garlic itu langsung menempel di kaki bayi Anda, karena itu akan memberikan kayak semacam efek iritasi pada kulit bayi Anda. So I usually get a long strip of cloth, put the garlic in, wrap it over, and then wrap that on the baby's foot. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah saya selalu sediakan semacam kain yang agak panjang. Saya taruh bawang putih itu di sana, saya lipat bawang putihnya, baru lipatan itu saya tempelkan pada kaki bayi dan saya ikat lagi kaki bayi tersebut dengan kain. And you can leave it on overnight. Dan Anda bisa tinggalkan itu sepanjang malam. Once you've put the cloth on, then you put the baby's little sock or bootie on. Pada saat Anda sudah letakkan itu, letakkan kembali kaos kaki bayi tersebut di kakinya. So I get a strip about that wide, but it's usually twice as long as that. Biasanya saya gunakan kain 2 kali lebih panjang daripada yang ada di sini. Saya iris tipis-tipis. So you see I've got the fine slices on the cloth, Jadi Anda lihat saya sudah taruh irisan bawang putih di kain. and then you fold that over the cloth, Lalu Anda lipat bawang putih itu. and then you bind that on the feet. Lalu Anda ikatkan lipatan kain itu di kaki bayi Anda. And in a few minutes you can smell the garlic on the baby's breath. Dan dalam beberapa menit Anda bisa cium aroma bawang putih dari nafas bayi Anda. Now the last thing we're going to look at is cayenne pepper. Dan yang terakhir yang akan kita lihat adalah penggunaan merica cayenne. Cayenne pepper is from the capsicum family, chili is from the chili family. Jadi ini berasal dari
rumpun tumbuh-tumbuhan capsicum dan juga chili atau cabai besar. And what cayenne pepper does is it moves blood. Apa efek daripada penggunaan cayenne pepper ini? Dia bisa menggerakkan darah atau menggerakkan darah. So what I'm going to do now is I'm going to make a compress for a foot that has lost feeling. Lost feeling. Feeling. Oke. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya akan buat semacam kompres menggunakan cayenne pepper untuk kaki yang sudah mulai mati rasa. Now this person has a very, very small foot. Jadi contohnya, kalau ukurannya segini berarti orangnya kakinya kecil sekali. So that cloth is as big as the foot. Jadi selalu gunakan kain sebesar kaki yang Anda sedang obati. So I'm going to sprinkle a little oil on that, and then I'm going to sprinkle cayenne pepper on that, and you put the foot straight on it. Jadi apa yang akan saya lakukan? Saya akan oleskan sedikit minyak di sana, kemudian saya juga taburkan cayenne pepper secukupnya di sana, dan saya akan langsung tempelkan itu di kaki orang yang sedang menderita itu. So castor oil, you need to use castor oil. Minyak apapun saja, castor oil juga bisa, minyak lain pun juga bisa. It's about a half a teaspoon of cayenne pepper. Sekitar setengah sendok teh cayenne pepper. So you see how the cayenne pepper sticks to the oil. Jadi Anda lihat karena penggunaan minyak, cayenne pepper jadi melengket di kain itu. Now the foot goes straight onto that. Jadi kaki langsung menginjak kompresan ini. Could you just hold that and I'll show them. So the foot goes on that, and then you pull the plastic up and around it like that, and then you put a sock on. Jadi Anda langsung injakkan kaki di ramuan ini, di atasnya persis. Baru setelah itu Anda lipatkan plastiknya, lalu Anda pakai kaos kaki. And you leave it on overnight. Tinggalkan sepanjang malam. And people that have no feeling in their feet, by morning, they're starting to get a little bit of a tingle. Kalau ada pasien yang kakinya sudah mati rasa, pada saat dia gunakan ini sepanjang malam, keesokan paginya, dia akan mulai merasakan adanya semacam tingle atau semacam rasa gelitikan di kakinya. It is also good for people who have cold feet all the time. Ini juga bagus untuk orang-orang yang kakinya terasa dingin senantiasa. But in Indonesia, you probably don't have that problem Tapi mungkin kalau di Indonesia tidak ada permasalahan kaki yang terasa dingin ya. because you're in a very warm place. Karena Anda tinggal di tempat yang sangat panas. But many, particularly women that come to our retreat, they tell me they always have cold feet. Tapi banyak perempuan khususnya yang datang mendaftar di tempat retreat Barbara, semuanya mengatakan bahwa mereka sering mengalami apa yang namanya kaki yang dingin, cold feet. And you can't put cold feet into a bucket of hot water or you'll damage the tissues. Dan Anda tidak pernah bisa mengobati permasalahan penyakit kaki yang dingin, Anda celupkan ke air yang panas, karena itu akan langsung merusak tisu jaringan di kaki Anda. And if someone has no feeling in their feet and you put their feet in hot water, you can also damage the tissues. Dan kalaupun ada orang yang sudah mati rasa kakinya, Anda juga obati dengan langsung celupkan ke air yang panas, itu juga bisa merusak jaringan tisu di tubuh mereka. But you can bring warmth and feeling back into a foot with cayenne pepper. Tetapi Anda bisa mengembalikan rasa panas dan kenyamanan dan keaktifan daripada kaki itu hanya dengan menggunakan cayenne pepper ini. And the cayenne pepper will never burn. Dan saya bisa pastikan cayenne pepper tidak akan pernah membakar jaringan tisu Anda. It will never damage. Tidak akan pernah merusak tubuh Anda. And you can take cayenne pepper internally. Dan Anda pun juga bisa menggunakan cayenne pepper secara internal. Anda makan atau minum. It'll help with digestion. Itu akan membantu pencernaan Anda. It will thin the blood. Bahkan itu akan lebih menebalkan darah Anda. In my next lecture, I'll be mencairkan darah Anda.
Kalau mendebalkan lebih parah. Oke. In my next lecture, I'm going to talk about heart health. And I will show you that cayenne pepper is far more powerful than any medical blood thinner. Jadi untuk di sesi berikutnya kita akan membahas mengenai jantung Anda. Dan bagaimana cayenne pepper ini lebih memiliki dampak yang jauh lebih banyak untuk jantung Anda dibandingkan obat-obatan lainnya. Cayenne pepper strengthens the heart, thins the blood, and it can also repair damaged arterial walls. Karena cayenne pepper ini bisa menguatkan jantung Anda, lebih mengencerkan darah Anda, bahkan memperbaiki permasalahan pada pada ruangan-ruangan pembuluh di jantung Anda. This is part of my traveling kit. I take it everywhere I go. Kemanapun Barbara pergi, dia selalu bawa cayenne pepper kemanapun. It's a remarkable herb and you do get used to its warmth. Karena itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sangat mujarab dan Anda akan dapat menyesuaikan kehangatan daripada cayenne pepper dengan tubuh Anda. Now, something you can use in conjunction with the poultices is some hydrotherapy. Dan hal lain yang bisa Anda gunakan dengan menggunakan ramuan-ramuan kompres ini adalah hidroterapi. For instance, I had a lady ring me whose little girl had trod on a rusty nail. Contohnya, ada seseorang wanita yang menelpon Barbara yang mengatakan bahwa anaknya baru saja menginjak paku yang berkarat. She had a grated potato poultice on the foot, but it was still red and sore. Dia sudah menggunakan ramuan atau kompresan potato tadi, kentang tadi, tetapi luka di kaki anaknya masih merah dan bengkak. So I told her to get 2 buckets, one with hot water and one with cold water. Jadi saya minta dia untuk menyediakan 2 ember, yang satu air panas, yang satu air dingin. The hot is as hot as the person can stand. Ukuran panasnya air itu sepanas mungkin sampai sejauh mana Anda bisa tahan rasa panasnya. It must never burn. Tapi jangan sampai membakar Anda. Kalau Anda nggak kuat, katakan tidak kuat, sudah cukup. Now, when you first apply hot, there's a stimulating effect which moves blood. Pada saat Anda kenakan air yang panas itu, tentunya ada reaksi panas yang menstimulasi tubuh Anda untuk memberikan reaksi. After 3 minutes, the stimulating effect starts to subside and things slow down. Setelah 3 menit, biasanya rasa stimulasi panas dalam tubuh Anda itu mulai menyesuaikan diri, sehingga Anda tidak merasa panas lagi. So then you put the foot in the bucket of cold water. Lalu Anda langsung letakkan kaki itu dari yang panas, ember panas, ke ember yang berisi air dingin. Ideally with some ice cubes in it. Biasanya gunakan es batu di dalam ember air dingin itu. There's immediately a stimulating effect. Karena langsung ada efek stimulan lagi yang Anda rasakan. The reason is that we are warm-blooded creatures and when cold touches us, there's a reaction. Karena kita ini adalah makhluk hidup berdarah panas. Jadi kalau ada rasa dingin yang kita diekspos terhadap rasa dingin, maka tubuh kita akan langsung bereaksi dan berstimulan. And after 30 seconds, now there's a slowing down. Tapi setelah 30 detik kembali tubuh Anda sudah mulai tidak merasakan efek stimulan itu lagi tadi. So when it starts to slow down, you put it back in the hot. Jadi pada saat sudah 30 detik sudah mulai menurun efeknya, Anda kembali letakkan di ember yang isi air panas. And while it's in the cold, you put a little bit more boiling water in the hot. Tapi pada saat Anda sedang letakkan kaki di ember yang isi air dingin, pastikan Anda sudah tambah lagi air panas di ember untuk air panas tadi. Can you see that you do this 3 times? Anda lakukan ini 3 kali. That's 3 hot and 3 cold. 3 panas, 3 air dingin. So I told this mother to do the hot and colds and then put a fresh grated potato poultice on. Jadi saya minta ibu ini untuk melakukan terapi terlebih dahulu, lalu setelah ini baru letakkan ramuan kentang itu tadi. And I asked her to ring me in 2 hours. Dan saya minta dia untuk menelpon Barbara kembali setelah 2 jam. After 2 hours, the mother said there is no redness, there is no soreness. Setelah 2 jam ibunya menelpon Barbara kembali dan mengatakan tidak ada bengkak dan tidak ada warna merah lagi di lukanya. Can you see, you watch for the body's response, and if the poultice isn't enough,
then you use the hot and colds. Anda lihat bagaimana tubuh Anda merespon terhadap pengobatan-pengobatan ini. Pada saat itu masih belum bereaksi dengan baik ramuan tadi, maka Anda harus berikan stimulan terlebih dahulu menggunakan hidroterapi ini. So this is a very powerful treatment because it moves blood. Ini adalah treatment yang sangat mujarab, ya sangat baik karena ini memindah-mindahkan, memperbaiki jalannya sirkulasi darah Anda. And remember, your blood is your healer. Dan ingat selalu bahwa darah Anda itulah yang memberikan kemampuan tubuh Anda untuk menyembuhkan dirinya. A few years ago when I was in New Zealand, a woman came to see me and she had a little 7-year-old boy with a very sore finger. Suatu kali sekitar 7 tahun yang lalu, pada saat Barbara ke New Zealand, ada seorang ibu yang membawa anaknya, berumur 7 tahun, yang jarinya sore, is hurt. It was all swollen. Oh, jarinya itu bengkak besar. So it was all red and it had like a infected pussy top. Dan semua jari itu bengkak dalam keadaan merah dan ada seperti luka infeksi di atasnya. I said, "What happened?" Saya tanya langsung, apa yang terjadi? She said, "The doctor says it's cellulitis. That's just inflammation of the cell." Dokter mengatakan bahwa itu senilitis yang sebenarnya artinya adalah ya peradangan saja. I said, "What are you doing?" And she said, "He's on his second course of antibiotics. He's on painkillers and sleeping tablets." Dokter memberikan antibiotik, dokter memberikan painkiller, dan dokter memberikan obat tidur untuk anaknya yang berumur 7 tahun itu. It's 10 days later and it looks the same. 10 hari setelah pengobatan itu diberikan oleh dokter, jari anak itu tetap bengkak. So I did this to the little boy. I got 2 cups. Jadi saya lakukan terapi ini kepada anak kecil itu. Saya sediakan semacam 2 cangkir air. By the end of the 3 times, the little boy began to smile. Pada saat urutan yang ketiga terapi dilakukan, anak ini mulai bisa tersenyum. He had pain relief within 10 minutes. Sakitnya hilang dalam waktu 10 menit. You see, when there's an injury, the blood tends to sit or pool in the area. Pada saat ada sebuah penyakit atau kecelakaan terjadi, darah itu tidak bisa bergerak, bahkan dia menggumpal di tempat luka itu terjadi. So the hot and colds gets fresh blood into the area and drives old stagnant blood out. Jadi terapi panas dan dingin itu membawa masuk darah yang baru, darah yang segar di luka itu, dan membawa pergi kotoran-kotoran dengan darah yang sudah kotor itu pergi. And then we put a grated potato poultice on it. Lalu baru kita letakkan ramuan kompresan kentang itu tadi. This was 10 o'clock in the morning. Ini jam 10 di hari itu, 10 pagi di hari itu. The mother said that when they got home at 2 o'clock, the little boy said, "Can we do that again?" Jam 2 setelah anak ini sampai di rumah, anak ini mengatakan pada ibunya, bolehkah kita lakukan terapi itu lagi sekali? They did it again just before he went to bed as well. Dia lakukan terapi ini sebelum dia pergi tidur sekali lagi. And when he woke up in the morning, all the inflammation had gone, the top was opened and all the waste had come out. Pada saat dia bangun, bengkaknya sudah hilang sama sekali, bahkan luka di atas jari itu sudah mulai membaik, menutup. No need for antibiotics, no need for painkillers, no need for sleeping tablets. Tidak butuh antibiotik, tidak butuh painkiller, tidak butuh obat tidur. It is so simple. Sangat sederhana. It is simpler than most people realize. Bahkan jauh lebih sederhana daripada apa yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Now, the very last thing I want to talk about is aloe vera. Dan hal lain yang mau saya bicarakan pada Anda adalah kegunaan lidah buaya, aloe vera. Aloe vera has a growth stimulant, Aloe vera itu memiliki daya stimulan yang bagus and it can stimulate rapid healing wherever you put it. dan itu bisa memberikan stimulan untuk perbaikan dimanapun Anda letakkan aloe vera itu. So it's very good on the skin for burns or wounds. Baik untuk Anda oleskan di luka terbakar. Very good on the inside, just the clear gel in the middle for any irritation in the gut.
Bagus juga untuk bagian dagingnya, lidah buaya, bagian dagingnya ya, Anda konsumsi untuk memperbaiki peradangan yang terjadi pada pencernaan Anda. Now, a few days ago, Pamela told me about a mother whose 15-month-old baby was in hospital with gastric. Beberapa hari yang lalu Pamela mengatakan ada kenalan dia di mana ibunya memiliki seorang bayi yang 15 months? Yeah. 15 months, 15 bulan umurnya, memiliki permasalahan di bagian diare. So the mother took the baby home and I advised a little bit of aloe vera 3 times a day. Dan ibu ini membawa bayinya pulang ke rumah dari rumah sakit dan Barbara menganjurkan untuk penggunaan aloe vera 3 kali sehari. And Pamela told me that the mother said the gut has settled right down. Dan Pamela mengatakan bahwa bayi ini sekarang keadaannya sudah kembali normal. You see, these simple things can do more than often the hospital or the doctor can do for you. Jadi tahukah Anda bahwa hal-hal sederhana ini bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan dokter dan rumah sakit manapun. And even if these things don't work, you've lost nothing because they do not harm you. Dan kalaupun hal-hal ini tidak berfungsi untuk Anda, paling tidak ini tidak memberikan efek samping kepada tubuh Anda. But if they don't work, you got to put the detective hat on and find out what else you need to do. Tapi kalaupun tidak bekerja, maka hal pertama yang harus Anda buat adalah langsung berpikir dengan otak detektif Anda. Apa yang kurang, apa yang salah. And sometimes, like with the bone spur, there's a time factor. It's going to take a few months. Dan seringkali untuk berbagai kasus, contohnya dengan gumpalan pada tulang Anda, membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Jadi waktu pun juga memiliki peranan dalam hal ini. Are there any questions before we have a break? Apakah ada pertanyaan sebelum kita break? Ada 1, 2, oke, ada saya 4 pertanyaan dulu. Om Hari terlebih dahulu. That's true. Jadi apa yang Om Hari katakan bahwa ada sebuah tindakan yang dilakukan bagi orang yang kena serangan jantung, langsung letakkan cayenne pepper itu di lidah orang tersebut, di bawah lidah, dan itu menurut pengakuan itu langsung membantu orang itu untuk recover kembali. Dan menurut Barbara itu betul, cayenne pepper bisa membantu itu untuk terjadi. The reason why it works is it thins the blood and it opens all the little capillaries. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena kembali, cayenne pepper ini dia mengencerkan darah dan membuka semua pembuluh darah sehingga darah bisa langsung mengalir dengan normal ke jantung. Itu adalah efek daripada cayenne pepper. Oke? Sudah ya Om ya? Terjawab. Yang nomor 2, Ibu silakan. Ya. Okay. The lady over there said that you were mentioning about the use of an essential oil like eucalyptus. Is it safe? It is safe to take a drop. It is not safe to drink half a cup. Baik kalau 1 tetes, tapi tidak baik kalau setengah botol Anda konsumsi itu. Jadi tergantung ya. Ya, baik, tergantung dosisnya juga. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, Pak Franklin. We have a neighbor who had herpes near his. Kita punya, saudara Franklin punya tetangga, di mana tetangganya itu ada penyakit herpes di bagian tulang rusuknya. Went to the doctor and they gave him some skin. I mean, he had the breakout, and then they gave him a cream that healed the skin. So when you look at the skin, it's completely healed. Jadi tetangga tersebut pergi ke dokter dan dokter memberikan semacam salep untuk kulitnya. Dan kulit itu seperti terlihat sudah sembuh. But he still has pain
inside, under his skin. Tetapi masih merasakan sakit di bawah jaringan kulitnya. So the doctors tell him, well, it's because he has damaged tissue, and what do you call that? Anyways, the virus is still not 100% cured, and that's why he still has that pain. So even when he wears a shirt and the shirt touches that area, he feels a lot of pain. Jadi dokter mengatakan bahwa kenapa itu masih sakit walaupun kulit luarnya sudah sembuh. Dokter mengatakan karena herpes itu tadi sudah merusak bagian jaringan tisunya sehingga virus masih ada. Jadi walaupun bagian luar sudah sembuh, bagian dalamnya masih belum sembuh. The doctor says it's a nerve damage. Dan ada saraf-saraf juga yang sudah rusak akibat herpes tadi. Is there any poultice that can help? I would try a few things. I think the castor oil could be very calming. An oregano oil is very potent at killing off herpes viruses. So you could mix a drop of oregano oil with castor oil and put it on a poultice like that and put it on. Jadi yang disarankan adalah penggunaan 2 tipe minyak. Yang pertama adalah castor oil, kemudian tambahkan dengan 1 drop oregano oil. Just 1 drop? Yes, because it's a very... pretty big area. Well, you could try 2 drops. The other thing is you could try a few things. You could even mash up aloe vera and put a couple of drops of aloe vera with that. It sounds like he needs something soothing. Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah karena itu masih menyebabkan rasa sakit, sehingga yang dibutuhkan saat ini oleh tetangga saudara Franklin adalah sesuatu yang menyamankan atau meredakan rasa sakit itu. Itulah mengapa gunakan castor oil untuk meredakan, tapi oregano oil untuk menyerang bagian itu. The oregano oil is for attacking the virus. Oregano oilnya untuk mematikan virus-virusnya. Atau menggunakan untuk lidah buaya juga. Lidah buaya juga bisa ditempelkan dan digunakan sebagai kompres juga. But you could try it with coconut oil one time, you could try it with aloe vera another time, you could try it with castor oil, so it's playing with it to see what he responds to. Jadi cari tahu dengan bahan apa tubuhnya itu merespon dengan baik. Bisa minyak kelapa, bisa castor oil, bisa oregano oil. Oke? Satu pertanyaan lagi, tadi ada yang bertanya. Ibu Linaka. Can we take cayenne pepper regularly? Or what does it? Yeah. Do you want to? Untuk pencegahan sakit jantung, itu ya. Apakah kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi cayenne pepper setiap harinya? Jawaban beliau adalah ya. In my next lecture, I'll be targeting heart disease. Di pelajaran berikutnya akan ada bagian heart disease. Jadi tunggu saat itu. But dosage, you start with 1/4 teaspoon in a little water 3 times a day. Atau tidak bisa saja 1/4 daripada sendok teh dengan air. Anda bisa gunakan itu 3 kali sehari. Oke, ya. Yeah, make a tiny little poultice of ginger. And yes, also drink it, but especially the turmeric is for inflammation. Just the way I did. Oke, sebelum kita istirahat, satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Oh, okay. It's non-related questions with the poultice, but her question is about sunbathing. What is the proper time to do sunbathing? Sunbathing depends on the color of your skin. Sunbathing tergantung warna kulit Anda. People with dark skin need 10 times more sun than I need. Orang dengan warna kulit yang lebih gelap membutuhkan sinar matahari 10 kali lebih banyak dibandingkan saudara Barbara yang kulitnya tidak gelap. People with brown eyes can bear more sun than people with blue eyes. Karena orang dengan warna bola mata yang coklat lebih membutuhkan matahari dibandingkan orang dengan warna bola mata yang biru. And what I have been doing since I came to Indonesia is 10 minutes front, 10 minutes back,
That's all I can bear, but I'm getting a bit of a tan. And at what time? It doesn't matter. Tidak masalah. Kalau yang dilakukan oleh Barbara biasanya dia gunakan 10 menit untuk bagian depan, 10 menit bagian belakang. Itu pun dia sudah mulai tan kulitnya. Hanya dengan 10 menit saja bagian depan bagian belakang, kulit Barbara sudah mulai tan. And you see, Levin, he could probably have half an hour front and half an hour back. 2 hours. 2 hours. Sedangkan kalau saya bisa 2 jam di pantai nggak kemana-mana. So you see, you're the doctor here. Anda adalah Whatever dokter else. Anda. I was 20 minutes the other day and I got a little bit red, so my body's saying no, not that much. It is true that the middle of the day is the strongest sun, but it is the most powerful sun. Betul, kalau sinar matahari tengah hari itu memang kuat sengatannya, tapi dikatakan itu yang paling powerful sebenarnya. So they say don't go in the sun between 10 and 2, but that's the most powerful sun. Memang dikatakan bahwa jangan pergi keluar, jangan main layangan dari jam 10 sampai jam 2 siang. Tapi sesungguhnya justru di antara jam itulah sinar matahari paling kuat untuk tubuh Anda. It is true that you burn easier in that time, but you just don't have as much exposure in that Memang time. benar Anda akan lebih mudah terbakar di jam-jam itu, tapi Anda kan tidak perlu lama-lama kan untuk mendapatkan sinar matahari, cukupkan saja. And once you have a skin tan, you can be out in that sun for a long time. Tapi sekalinya kulit Anda sudah tan, sudah coklat, itu akan menambah daya tahan kulit Anda untuk lebih lama di matahari. But when we were staying in Sanur, we saw some white people walking along and they were bright red. Pada waktu mereka tinggal di Sanur, Barbara dengan suaminya melihat ada banyak juga turis-turis yang berjalan dan warna kulit mereka itu merah menyala. They were in the sun too long and they're not going to be able to go in the sun for a couple of weeks now. Dan mereka karena sudah terlalu lama di expose dengan sinar matahari, akibatnya tubuh atau kulit mereka tidak akan kuat lagi untuk menerima matahari untuk berminggu-minggu lamanya. Oke? Pertanyaan terakhir, silakan. Oke. Ya. So the use of sunblock or UV, is it healthy or not? The use of sunscreens is dangerous. Penggunaan sunscreen itu berbahaya. I never touch it and I never use it Barbara because tidak pernah menggunakannya ataupun mengoleskannya. it has a lot of chemicals in it and your skin absorbs those chemicals. Dan ada banyak kimia dan kulit Anda itu menyerap bahan-bahan kimia tersebut. Zinc oxide, yeah, that can be good on the nose, but I don't use anything. Itu mungkin baik, tapi Barbara sendiri tidak pernah menggunakannya. I just wear a big hat and I'm only out there for short periods. Saya hanya menggunakan topi yang besar dan cukupkan waktu sesuai dengan kemampuan dia di sinar matahari. But by the time I go home, I'll have an even darker color. Dan pada saat dia pulang, biasanya warna kulitnya sudah jauh lebih coklat. Oke? Bapak, pertanyaan terakhir ya. How about the use of sodium carbonate in soaps, in shampoo? What is your Yeah, opinion about that? sodium bicarbonate is fine. Sodium bicarbonate menurut beliau baik. In fact, there is a treatment that we use for cancer where we wrap people up in 2 kilos of sodium bicarb. Can they drink it internally, the sodium bicarbonate? No, because it'll just reduce the stomach acid. Jangan, karena itu hanya akan menghilangkan asam lambung Anda atau kehilangan tingkat keasaman di lambung Anda. So if it's only external treatment. Ya, hanya untuk perawatan tubuh bagian luar. Oke, terima kasih semuanya saudara sekalian. Sudah pertanyaan terakhir tadi. Oke.
Saya nggak tahu harus bilang pertanyaan keberapa ke Barbara saat ini. Okay, I guarantee this is the final question for the day. Okay. So the lady over there, how to treat like a flecks on your skin, in your face? There's what like is it? fleck, like spots, like a black spots in your face. I'm not sure what they are, but I do know that the hair and the skin are an indication of the health status of your body. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami, tapi kebanyakan kalau sudah mulai ada flek-flek di bagian wajah Anda, itu adalah respon tubuh Anda terhadap ada sesuatu yang salah dari bagian tubuh. So the way to look after your skin is to drink lots of water, eat nourishing foods, go to bed early. Jadi cara terbaik untuk mengobati permasalahan seperti itu adalah kembali merubah gaya hidup karena tubuh Anda bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tidur tepat waktu, makan makanan bergizi, dan minum banyak air. Okay. Shall we close with prayer? Mari Yeah? kita tutup dengan sembahyang. Father in heaven, we come before you to thank you for the simple remedies. Allah di surga, kami datang untuk berterima kasih untuk pengobatan yang sederhana ini. Give us each the faith and the courage to adhere to the basic principles we're learning. Berikan kami iman dan keberanian untuk menggunakan bahan-bahan yang Kau telah berikan kepada kami ini. And thank you that even in sickness you have made a way to bring relief. Dan kami berterima kasih walaupun adanya penyakit, tapi Engkau telah memberikan jalan keluar untuk sembuh. Thank you for hearing our prayer, Father, for we prayed in the name of Jesus. Terima Amen. kasih untuk telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat sore.